Baru sehari diresmikan, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di sejumlah desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur langsung menjadi titik kumpul warga. Desa Ngelawak di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur misalnya. Sejak pagi, warga berdatangan ke gerai. Ada yang sekedar melihat, tapi lebih banyak langsung transaksi, membeli kebutuhan harian. Di dalam gerai, aktivitas berjalan cepat. Beras, gas LPG 3 kg, minyak goreng, menjadi barang yang paling dicari. Seorang ibu bernama Nana mengaku sengaja memilih Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk memenuhi kebutuhannya. Alasannya sederhana, selisih harga yang membuat pengeluaran hariannya lebih terjaga. Jadi ibu senang ada campaign ini? Oh, senang sekali. Dekat itu rumah saya, di belakang situ. Mau senang ya? Kesenangnya kenapa? Murah. Ya seperti yang bahan pokok ini kan murah, minyak. Di hari pertama ini, meja kasir tak punya banyak waktu untuk berhenti. Gejala serupa juga terlihat di sejumlah titik KDKMP lainnya. Keramaian datang bukan hanya karena peresmian, tapi lantaran warga mulai mencoba alternatif baru, mencari barang kebutuhan harian dengan harga yang adil. Meski tidak semua titik menunjukkan keramaian serupa, polanya mulai terbaca. Warga memilih datang lebih awal agar tidak kehabisan. Di dalam sistem yang baru berjalan ini, alur barang memang menjadi lebih pendek. Dari pemasok langsung ke gerai, lalu ke tangan warga. Tidak lagi melalui banyak tingkat perantara. Sesuatu yang selama ini menjadi struktur lazim perdagangan di desa. Apakah kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan membuat aktivitas perdagangan yang selama ini berjalan akan mati? Seperti dikhawatirkan mereka yang boleh jadi gagal paham pada gagasan besar koperasi gaya baru ini. Kepala Badan Pengentasan dan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, memastikan itu tak akan terjadi, sebab sifat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tak memonopoli. Ya, karena ini adalah bagian untuk rantai pasok bersama rakyat kecil, UMKM yang dibawa, makanya kita bisa dengan UMKM juga. Nanti bagaimana mereka juga bisa membantu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu bantu quality control dari produk-produk UMKM. Ya, sehingga UMKM kita juga masuk ke dalam standar yang lebih tinggi, tetap memberikan keuntungan ekonomi. Jadi ini bukan monopoli, ini bagian dari network supply chain rantai pasok ekonomi kerakyatan. Koperasi adalah unsurnya, unsur utama dalam ekosistem kita. UMKM adalah faktual kenyataannya. BUMN juga adalah yang operasional sekarang dikonsolidasi di antara. Jadi kita melihat ada Indonesia Incorporated. BUMN lah di antara koperasi, BUMDes, UMKM ini satu barisan. Bagi sebagian besar warga, kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini ibarat oase di padang tandus. Mereka betul-betul terbantu karena mendapatkan harga yang seharusnya mereka terima. Ada keadilan distribusi yang mereka dapatkan. Ada keadilan harga yang mereka terima. Hal yang selama ini jauh panggang dari api. Yang dipangkas bukan usaha rakyatnya, tapi rantai distribusi yang terlalu panjang. Disinilah marwah Prabonomics bekerja. Negara hadir untuk membenahi pasar, bukan mematikannya. Ekonomi bergerak kencang dari tingkat paling dasar, tapi penting bagi bangsa ini, desa. Ini terjemah dari Krabonomics. Apa itu terjemah Krabonomics? Pro orang miskin, anti kemiskinan. Ya. Hilirisasi menuju industrialisasi dan digitalisasi. Dan kehadiran di tingkat global. Agar ekonomi kita, produk-produk kita juga punya reputasi, punya brand. Anda produksi baik tanpa punya brand juga percuma. Anda mempekerjakan suatu baik teknologi tanpa brand percuma. Pak Prabowo ingin konsolidasi dari brain, otak, ke brand. From brain to brand, ya. Dari pakar, brain to pasar, brand. Saya kira itu. Ini saya kira Indonesia Incorporated dari konsolidasi brain, otak, riset, inovasi ke branding. Itu penting. Dari pakar, konsolidasi pakar-pakar yang berarti pakar pemasaran, pakar teknologi, pakar manajemen, sampai kemudian membuat bisa menaklukkan pasar dengan brand. Saya kira ini yang harus kita lakukan. Tak cuma memenuhi kebutuhan harian warga, gagasan besar Prabowo dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya ini jauh lebih luas dari perkara jual beli. Betapa tidak, selain meringkas rantai pasok, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga menjangkau berbagai sektor. Ini adalah kegiatan-kegiatan Koperasi Merah Putih. Ada sembako yang dijual, sembako macam-macam, termasuk subsidi, juga
penyalur gas, botol apa itu, tabung-tabung gas, penyalur pupuk subsidi, sembako subsidi, kredit murah, layanan logistik, bekerja sama dengan Pos Indonesia, penyalur bantuan pemerintah, menyerap gabah petani, dan juga akan ada apotek obat murah, obat yang kita tekan sehingga semurah-murahnya bisa dicapai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Sektor perkreditan dengan bunga yang tidak menjerat leher rakyat kecil juga tersedia. Melalui Koperasi Merah Putih juga kita salurkan nanti kredit murah untuk rakyat. Kredit murah untuk rakyat. Kemarin saya perintahkan untuk program Mekar Super Mikro yang dari PNM ya, Permodalan Nasional Madani. Tadinya bunganya tuh 24%. 22 saya perintahkan harus turun di bawah 10%. Akhirnya Menteri Keuangan dan Danantara udah Pak 8%, 8 lagi. Mana itu Danantara? Pokoknya di bawah. Masa pengusaha besar dapat 9%, emak-emak di kampung-kampung dapat 24%, ya nggak benar itu. Kita robah. Dan nanti untuk semua rakyat juga kita akan beri kredit yang relatif murah lah. Jadi nanti akan ada grey lembaga keuangan di koperasi ini. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada akhirnya bukan hanya soal tempat berbelanja, tetapi tentang siapa yang mengendalikan arus barang, harga, dan keuntungan di tingkat paling bawah. Dan dari desa-desa seperti Ngelawak ini, sebuah gerakan besar Prabowo sedang dimulai, cermin dari upaya merebut kembali kedaulatan ekonomi rakyat yang sesungguhnya. Men of our time.